Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan tak lupa saya ucapkan selamat malam. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan di dalam ibadah pada sore malam hari ini. Puji Tuhan, kita akan membaca satu ayat yang saya ambil di dalam kitab Nabi Yeremia. Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-13. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata sebagai berikut dalam Alkitab terjemahan lama. Yeremia 17 ayat 13, bahwa Tuhan itulah pengharapan orang Israel. Segala orang yang meninggalkan dikau itu kelak akan dipermalukan. Barang siapa yang undur daripadaku itu, tersuratlah namanya dalam tanah. Karena mereka itu sudah meninggalkan mata air hidup, yaitu Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan yang kita baca dan dengar pada malam hari ini merupakan nubuatan dari Nabi Yeremia kepada umat pilihan Allah. Yeremia seorang yang dipanggil oleh Tuhan. Pada waktu itu dia masih muda. Sebenarnya dia menolak akan panggilan Tuhan dengan alasan bahwa dia tidak tahu berkata-kata. Tapi sebelumnya Tuhan sudah katakan kepadanya, sebelum aku merupakan dikau dari dalam rahim ibumu, aku sudah kenal engkau. Dalam arti kata masih di dalam kandungan, ada rencana yang besar di dalam kehidupan dari Nabi Yeremia ini. Tapi sekali lagi pada waktu Tuhan menyampaikan itu, dia masih berdalih. Kalau kita lihat dalam Yeremia 1 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Dahulu daripada aku merupakan dikau dalam kandungan. Dahulu daripada aku merupakan dikau di dalam kandungan. Aku sudah mengenal engkau. Aku sudah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari dalam rahim. Sebelum engkau keluar dari dalam rahim. Sudah kusucikan dikau. Sudah kusucikan dikau. Dan kuangkat engkau akan nabi bagi bangsa-bangsa itu. Dan kuangkat engkau akan nabi bagi bangsa-bangsa itu. Ayat 6. Maka sembahku, ya Tuhan Hua, bahwasannya aku tiada tahu berkata-kata. Aku tiada tahu berkata-kata. Karena aku lagi muda. Dalam arti kata dia berkata bahwa dia tidak fasih lidah. Alasan yang sama juga yang pernah dilontarkan oleh Nabi Musa kepada Tuhan, bahwa dia tidak tahu berkata-kata. Tapi apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Musa? Siapakah yang menciptakan mulut? Siapakah yang membuat manusia itu bisu? Kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 4 ayat yang ke-10. Maka sembah Musa kepada Tuhan. Sembah Musa kepada Tuhan. Ya Tuhan, hamba ini bukannya orang yang pandai berkata-kata. Hamba ini orang yang bukan pandai berkata-kata. Baik dahulu baik sekarang. Semenjak Tuhan berfirman kepada hambamu. Ya. Melainkan hamba ini berat mulut. Hambamu ini berat mulut. Dan berat lidah pun. Maka firman Tuhan kepadanya. Firman Tuhan kepada Musa. Siapa gerangan telah menjadikan mulut pada manusia? Siapakah yang menjadikan mulut pada manusia? Atau siapa telah menjadikan orang keluh? Siapa yang menjadikan orang keluh? Atau orang tuli? Atau orang tuli? Atau orang celek? Atau orang celek? Atau orang buta? Atau orang buta? Bukankah aku ini Tuhan? Bukankah aku ini Tuhan? Jadi kita lihat alasan yang sama yang disampaikan oleh Nabi Yeremia dan Nabi Musa, bahwa kedua-duanya berkata bahwa berat mulut, dalam arti kata tidak fasih lidah. Alasan Yeremia, dia masih muda, dia tidak tahu berkata-kata. Tapi Tuhan mengancam dia, karena memang Tuhan sudah memaksa dia. Dan pengakuan dari Nabi Yeremia, dia dipaksa
dalam Yeremia pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-7. Dia sudah dipaksa dan Tuhan memaksa dia. Mau tidak mau dia harus menjadi seorang nabi. Yeremia 20 ayat 7. Ya Tuhan, Ya Tuhan, Engkau sudah memaksakan aku, Engkau sudah memaksa aku. dan aku pun sudah dipaksa. Aku pun sudah dipaksa. Engkau amat kuat daripadaku, Engkau amat kuat daripadaku. maka Engkau sudah menang. Engkau sudah menang. Sekarang aku menjadi suatu sindiran pada sepanjang hari. Masing-masing mereka itu membuat olok-olok akan aku. Jadi kita lihat bagaimana ungkapan dari Nabi Yeremia bahwa Tuhan sudah memaksa dia dan dia dipaksa karena Tuhan juga mengancam akan Nabi Yeremia. Kalau engkau termangu-mangu di hadapan mereka itu, artinya dia termangu-mangu di hadapan umat pilihan Allah, maka dia akan dibunuh oleh Tuhan. Yeremia 1 ayat yang ke-17. Yang ke-17. Adapun akan engkau, hendaklah engkau mengikat pinggangmu. hendaklah engkau mengikat pinggangmu. Bangkitlah berdiri. Dan katakanlah kepada mereka itu segala sesuatu yang kupesan kepadamu. Katakanlah kepada mereka itu segala sesuatu yang aku pesankan kepadamu. Jangan engkau termangu-mangu di hadapan mereka itu. Jangan engkau termangu-mangu di hadapan mereka itu. Jangan engkau kubunuh di hadapannya. Jangan engkau bunuh di hadapan mereka itu. Jadi kita perhatikan bagaimana Tuhan memaksa Yeremia dan dia menyampaikan nubuatan apa yang Tuhan pesankan kepadanya. Itu yang dia sampaikan kepada umat pilihan Allah. Dan di dalam ayat ini apa yang dikatakan oleh Yeremia bahwa Tuhan itulah pengharapan orang Israel. Saya tidak percaya bukan hanya pengharapan orang Israel, tetapi kepada bapak, ibu saya dan saudara juga yang hidup di ujung akhir zaman ini. Tuhan adalah pengharapan kita. Sebab itu Tuhan mau supaya kita berharap kepadanya. Seperti yang dikatakan oleh Raja Soleman, raja yang penuh dengan hikmat, dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 5. Haraplah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan engkau bersandar kepada akalmu. Jangan engkau bersandar kepada kepikiranmu. Kenapa Bapak, Ibu saya dan saudara diajak oleh firman Tuhan untuk berharap kepada Tuhan? Jangan berharap kepada akal kita. Jangan berharap kepada kepikiran kita. Karena bagaimanapun kepikiran kita manusia ini sangat terbatas. Dan kepikiran kita dengan kepikiran Allah itu jauh beda. Seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Sebagaimana tinggi langit dan bumi, demikian beda kepikiran kita. Beda jalan kita dengan jalan Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Karena kepikiranku itu bukan kepikiranmu. Kepikiran Tuhan bukanlah kepikiran kita manusia. Dan jalanmu itu bukan jalanku. Jalan kita manusia bukanlah jalan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Melainkan seperti tinggi langit daripada bumi. Seperti tinggi langit daripada bumi. Demikian pun tinggi jalanku daripada jalanmu. Demikian tinggi jalanku dengan jalanmu. Dan kepikiranku daripada kepikiranmu. Dan kepikiranku dengan kepikiranmu. Jadi jauh beda Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana tinggi langit dan bumi, itulah beda rancangan Tuhan dan rancangan kita manusia. Kepikiran Tuhan dan kepikiran kita manusia. Untuk itu sekali lagi bagaimana Raja Soleman mengungkapkan supaya kita berharap kepada Tuhan. Jangan kita mengandalkan kepikiran kita. Karena kalau kita berharap kepada Tuhan, apa yang akan terjadi? Yeremia menubuatkan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 bahwa berkatlah orang yang berharap kepada Tuhan. Berkatlah orang yang percaya kepada Tuhan. Karena dia digambarkan seperti pohon yang tertanam di tepi air yang merambatkan akarnya ke sungai. Tiada diindahkan, panas setahun, tidak dihiraukan, tetap hijau daunnya dan tetap mengeluarkan buah.
Itu janji Tuhan kepada orang yang berharap kepada Tuhan. Itu jelasnya kita baca Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Berkatlah atas orang yang percaya kepada Tuhan. Berkatlah atas orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang menaruh harapnya pada Tuhan. Dan yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Karena adalah ia seperti sebatang pohon kayu yang tertanam pada tepi air. Digambarkan seperti pohon kayu yang tertanam di tepi air. Dan yang merambatkan akarnya pada tepi sungai. Merambatkan akarnya ke tepi sungai. Maka tidak dirasainya apabila datang panas terik. Tidak dirasainya apabila panas terik datang. Melainkan daunnya tinggal hijau juga. Daunnya tetap hijau. Tiada diindahkannya jikalau kering setahun lamanya. Tidak dihiraukannya kering setahun lamanya. Dan tiada ia berhenti daripada berbuah. Tidak berhenti daripada berbuah. Karena ada suplai makanan. Begitu juga dengan kita yang berharap kepada Tuhan sekali lagi. Bahwa kita senantiasa mendapatkan berkat dari sungai air hidup yang tidak lain berbicara tentang Tuhan. Jadi kalau kehidupan orang yang percaya dan orang yang berharap kepada Tuhan sekali lagi digambarkan seperti pohon yang tertanam di tepi air yang merambatkan akarnya ke sungai. Selalu ada suplai makanan sehingga dia tidak hiraukan panas setahun sekalipun. Tetap hijau daunnya dan tetap mengeluarkan buah. Dan inilah orang yang berharap kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menuntut kehidupan kita untuk mengeluarkan buah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan mengeluarkan buah, dan buahmu itu kekal adanya, sehingga apa yang kamu pohonkan atas namaku akan dikaruniakan oleh Bapa. Jadi kita perhatikan, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih Bapak, Ibu, saya dan saudara. Tujuannya untuk berbuah. Tujuannya supaya kita berhasil, Bapak, Ibu, saudara. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam arti kata, kita dapat mengeluarkan buah. Dan akhirnya kita menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita berharap kepada Tuhan. Sebab itu dalam ayat ini, bahwa Tuhan itulah pengharapan orang Israel. Kalau kita tidak berharap kepada Tuhan, atau kita hanya berharap kepada manusia, bukan berkat yang akan kita terima. Yeremia menubuatkan dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5, kutuklah orang yang berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia bukan berharap nanti berharap kepada orang lain. Berharap kepada kita, pribadi kita sendiri. Sama kita berharap kepada manusia karena kita manusia. Sebab itu tidak ada yang dapat kita andalkan di dalam kehidupan ini. Yeremia 9 ayat 23, orang alim atau orang pandai jangan bermegah sebab ilmunya. Orang kuat jangan bermegah sebab kuatnya. Orang kaya jangan bermegah sebab kekayaannya. Dalam ayat ini kita menyadari bahwa tidak ada yang dapat kita banggakan. Tidak ada yang dapat kita megahkan di dalam kehidupan ini. Kecuali kalau kita mengenal Tuhan dan kita dikenal oleh Tuhan. Coba kita baca Yeremia 9, 23, 24a. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Orang alim jangan bermegah-megah sebab ilmu. Orang alim atau orang pandai jangan bermegah sebab ilmunya. Dan orang kuat pun jangan bermegah-megah sebab kuatnya. Orang kuat jangan bermegah sebab kuatnya. Dan orang kaya pun jangan bermegah-megah sebab kekayaannya. Orang kaya jangan bermegah sebab kekayaannya. Melainkan orang yang hendak bermegah-megah itu. Melainkan orang yang hendak bermegah-megah itu. Baiklah ia bermegah-megah itu. Baiklah ia bermegah-megah itu. Baiklah ia bermegah-megah. Baiklah ia bermegah-megah. Sebab diketahuinya. Sebab diketahuinya. Dan dikenalnya akan datang. Dikenalnya akan datang. Jadi kita perhatikan, sebab diketahui dan dikenal
kenalnya akan daku. Jadi bukan sekedar tahu, karena banyak orang yang mengaku percaya cuma tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah juru selamat. Tapi sebenarnya mereka tidak dikenal oleh Tuhan. Dan mereka mengaku mengenal Tuhan, tapi sebenarnya tidak dikenal oleh Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayatnya yang ke-23, Aku tidak kenal kamu. Undurlah kamu yang mengerjakan jahat. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang menyakitkan, satu hal yang menyedihkan, kalau pada waktu itu orang yang mengajar dengan nama Tuhan, membuangkan setan dengan nama Tuhan, mengadakan banyak mujizat dengan nama Tuhan, tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Undurlah kamu yang mengerjakan jahat. Tapi tentunya kita tidak mau yang demikian. Sebab itu kita perlu mengenal Tuhan dan dikenal, ada timbal baliknya. Jangan kita hanya mengaku mengenal Tuhan tapi tidak dikenal oleh Tuhan. Sekarang bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita ini sudah mengenal Tuhan? 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Dengan yang demikianlah kita mengetahui bahwa kita sudah mengenal Dia. Kita mengetahui bahwa kita sudah mengenal Dia, yaitu Tuhan. Jikalau kita menurut hukum-hukum. Jikalau kita menurut hukum-hukumnya. Menurut hukum-hukumnya, yaitu menurut hukum di mana Bapak Ibu saya dan saudara hidup. Kita hidup di zaman Roh Kudus. Hukum-hukum yang berlaku, pertama adalah bertobat. Kedua, berbaptis dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa. Ketiga, menerima anugerah Roh Kudus. Inilah hukum-hukum yang berlaku di zaman Roh Kudus ini. Jadi kita tahu bahwa kita mengenal Tuhan karena kita sudah melakukan hukum-hukum Tuhan. Sebaliknya, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan mengenal kita? Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, dalam 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. Tetapi jikalau barang seorang mengasihi Allah, siapa yang mengasihi Allah, ialah dikenal oleh Allah. Ialah dikenal oleh Allah. Jadi kita mengenal Allah dan Allah mengenal kita kalau kita mengasihi Tuhan. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Yohanes 14 ayat 15. Kembali kepada hukum Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, turutlah segala hukum-hukumku. Hukum Tuhan terdiri dari perintah apa yang harus kita lakukan dan larangan apa yang tidak boleh kita lakukan. Itulah hukum Tuhan. Sehingga sekali lagi kita tahu kita mengenal Tuhan dan kita ini dikenal oleh Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita kembali kepada ayat tadi, bahwa Tuhan itulah pengharapan orang Israel. Segala orang yang meninggalkan Dikau itu kelak akan dipermalukan. Jadi kalau orang yang meninggalkan Tuhan itu akan dipermalukan. Tentunya kita tidak mau kita ini akan dipermalukan. Untuk itu mari kita tetap setia. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Sama seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya terhadap umat pilihan Allah. Mereka digambarkan seperti orang fasik. Orang fasik yang tadinya sudah mengenal kebenaran, lalu undur. Saudara, jadi tadinya sudah mengenal firman, lalu undur dan tidak lagi mengikuti hukum Tuhan. Itu disebut orang fasik. Dan orang fasik itu tidak pernah ada ketenangan di dalam kehidupannya. Airnya menimbulkan lumpur dan lanyau. Coba kita baca Yesaya 57 ayat 20-21. Tetapi segala orang fasik itu seperti laut yang bergelora, karena tiada ia itu boleh teduh. Jadi orang fasik, orang yang tadinya mengenal firman lalu undur, sama dengan laut yang bergelora. Dia tidak pernah teduh. Dan airnya menimbulkan
menimbulkan lumpur dan lanyau. Airnya menimbulkan lumpur dan lanyau. Selain dia tidak memperoleh keteduhan atau ketenangan hidup, airnya menimbulkan lumpur dan lanyau. Bahwa pada orang fasik tiadalah selamat. Pada orang fasik tiadalah selamat. Demikianlah firman Allah. Demikianlah firman Tuhan. Jadi selain kita perhatikan tidak ada ketenangan, tidak ada lagi keselamatan. Untuk itu kita perhatikan bagaimana kehidupan kita ini jangan sampai terpengaruh dengan kuasa kegelapan. Sedangkan murid Tuhan langsung, Yudas Iskariot bisa terpengaruh. Ini sudah murid langsung, setiap hari bersama dengan Tuhan, makan bersama dengan Tuhan, dengar pengajaran langsung daripada Tuhan, toh bisa undur. Karena iblis dengan berbagai cara, apalagi kita yang hidup di akhir zaman ini, berbagai cara dia ingin kalau Tuhan tidak kehendaki seorang pun akan binasa. Seperti suratan Petrus kepada orang-orang pilihan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bithania. Sekali dikatakan Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, tapi dia mau supaya semua datang kepada tobat. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Maka Tuhan tidak berlambatan di dalam hal perjanjian itu. Tuhan tidak berlambatan di dalam hal perjanjian itu. Sebagaimana ada beberapa orang yang membilangkan hal itu lambat. Sebagaimana ada orang yang membilangkan hal itu. Dan panjang sabar akan kamu. Panjang. Karena ia gemar seorang pun akan binasa. Melainkan sampai kepada tobat. Melainkan sekalian sampai kepada tobat. Tuhan tidak inginkan kita manusia sebagai makhluk ciptaannya yang mulia itu akan binasa. Tapi iblis sebaliknya, dia tidak mau kita diselamatkan. Dia ingin cari kawan, dia ingin cari orang-orang untuk dihukumkan bersama-sama dengan dia. Karena dia tahu bahwa dia akan dihukumkan. Nah, untuk itu nasihat firman Tuhan yang datang kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara malam hari ini. Segala orang yang meninggalkan dikau itu kelak akan dipermalukan. Selain dipermalukan, saudara, kepahitan, jahat. Seperti dalam Yeremia 2 ayat yang ke-19 tentang orang yang undur, meninggalkan Tuhan. Yeremia 2 ayat 19. Bahwa kejahatanmu juga akan menyengsarakan dikau. Kejahatan juga yang akan menyengsarakan dikau. Dan kianatmu akan menyiksakan dikau. Kianatmu, jangan sampai kita mengkhianati Tuhan, melainkan tetap kita mengasihi Tuhan. Karena ketahuilah dan lihatlah olehmu. Ketahuilah dan lihatlah olehmu. Bahwa jahatlah dan pahitlah adanya. Jahat dan pahit adanya. Jikalau engkau meninggalkan Tuhan Allahmu. Jikalau engkau meninggalkan Tuhan Allahmu. Jahat dan pahit akan menimpa kehidupan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Kalau kita meninggalkan Tuhan. Jikalau tiada didapati padamu takut akan daku. Jikalau tiada didapatinya akan takut akan Tuhan. Demikianlah firman Hua. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan seruas sekalian. Seruas sekalian Allah. Jahat dan pahit, saudara. Orang yang meninggalkan Tuhan selain dipermalukan akan mengalami kepahitan hidup. Tentunya kita tidak mau yang demikian. Untuk itu mari jangan kita berkhianat kepada Tuhan. Berkhianat kepada Tuhan yaitu meninggalkan Tuhan. Atau tadinya mengasihi Tuhan, seiring waktu yang berjalan akhirnya mengasihi dunia. Ini sama dengan mengkhianati Tuhan. Tuhan juga cemburu. Dia tidak mau kalau kita mengaku dan mengatakan kita mengasihi Tuhan, sementara kita juga mengasihi dunia ini. Dalam Nahum 1 ayat yang kedua, bahwa Tuhan itu Allah yang cemburuan dan pembalas. Tuhan itu Allah yang cemburuan dan pembalas. Tuhan itu pembalas. Tuhan itu pembalas yang hebat dengan kehangatan murkanya. Dengan kehangatan murkanya. Tuhan itu pembalas bagi segala musuhnya dan dikekalkannya murkanya akan segala seterunya. Jangan jadi kita musuh Tuhan. Jadilah kita kawan kerja Allah seperti kata Paulus kepada jemaat Korintus. Kami adalah kawan kerja Allah.
Jangan sampai kita menjadi musuh Allah. Jangan sampai kita menjadi setrunya Allah. Kapan orang menjadi setru Allah? Yaitu pada waktu kesombongan muncul di dalam kehidupannya. Pada waktu orang sekali lagi muncul kesombongannya, berarti dia bukan kawan kerja Allah. Meskipun dia hamba Tuhan, kalau muncul kesombongannya, apa yang dikatakan oleh Yakobus 4 ayat yang ke-6. Tetapi ia mengaruniakan anugerah yang lebih banyak. Iya, Tuhan menganugerahkan anugerah yang lebih banyak. Maka itulah sebabnya kata nas Alkitab. Itulah sebabnya kata nas Alkitab. Allah melawan orang sombong. Allah melawan orang sombong. Berarti kita menjadi setrunya Allah apabila kita menjadi sombong. Tetapi ia mengaruniakan anugerah kepada orang yang rendah hati. Tapi ia menganugerahkan anugerah kepada orang yang rendah hati. Jadi kita perhatikan, manakala muncul kesombongan di dalam kehidupan kita, kita akan menjadi setrunya Tuhan. Kita akan menjadi musuhnya Tuhan. Tentunya kita tidak mau hal yang demikian. Sebab itu, lawan dari kesombongan adalah kerendahan hati. Dan untuk kerendahan hati itu, kita perhatikan suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi 2 ayat yang ketiga. Orang yang rendah hati, ciri-ciri orang yang rendah hati itu adalah menganggap orang lain ada lebih daripada dirinya sendiri. Tapi kalau kita menganggap bahwa kita lebih dari orang lain, itu sekali lagi sudah menuju kepada kesombongan. Tapi kita lihat ciri dari orang yang rendah hati. Jangan melakukan sesuatu dengan berlawan-lawanan. Filipi 2 ayat yang ketiga. Satu pun jangan dilakukan dengan berlawan-lawanan. Satu pun jangan dilakukan dengan berlawan-lawanan. Atau dengan sombong. Atau dengan sombong. Melainkan dengan rendah hati. Melainkan dengan rendah hati. Masing-masing menyangkakan orang lain ada lebih daripada dirinya. Masing-masing menyangkakan orang lain ada lebih daripada dirinya. Kalau kita menganggap orang lain ada lebih dari diri kita, kita akan menghargai orang itu. Kita akan menghormati orang itu. Inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Manakala kita mulai pandang enteng orang lain, berarti tidak ada kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Sekali yang Tuhan mau adalah kerendahan hati. Karena janji Tuhan, meskipun dia ada di tempat yang maha tinggi dan suci namanya, tapi dia akan tinggal. Dia akan diam kepada orang yang hancur dan rendah hati. Yesaya 57 ayat yang ke-15. Karena demikianlah firman yang maha tinggi dan maha mulia. Demikianlah firman Tuhan yang maha tinggi dan maha mulia. Yang mendiami tempat yang kekal dan sucilah namanya. Mendiami tempat yang kekal dan sucilah namanya. Sungguh pun aku mendiami tempat yang tinggi dan suci. Sungguh pun aku mendiami tempat yang kekal dan suci, kata Tuhan. Tetapi aku diam juga serta dengan orang yang hancur dan rendah hatinya. Aku diam, aku tinggal kepada orang yang hancur hatinya dan rendah hatinya. Supaya aku menghidupkan hati orang yang rendah. Supaya Tuhan menghidupkan hati orang yang rendah. Dan supaya aku menghidupkan hati orang yang hancur. Dan aku menghidupkan orang yang hancur. Saudara, inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Dia ada di tempat yang suci, kekal. Tapi dia turun kepada orang yang hancur hatinya. Dia turun dan diam kepada orang yang rendah hatinya. Kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan memperoleh ketenangan hidup. Mazmur 62 ayat 2 terjemahan baru berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau Allah ada di pihak kita, Allah ada di dalam hati kita, saudara, siapa yang dapat melawan kita? Segala masalah kita dapat dikalahkan oleh Tuhan. Coba kita perhatikan Roma 8 ayat 31. Sekarang apakah hendak kita katakan atas segala hal itu? Sekarang apakah yang hendak kita katakan akan hal itu? Jikalau Allah memihak kita. Kalau Allah ada di dalam hati kita, kalau Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Siapakah yang dapat melawan kita? Kekhawatiran tidak akan dapat melawan kita.
Kekecewaan tidak akan dapat melawan kita, karena Tuhan yang menguasai akan hati kita. Sebab itu kepada jemaat yang ada di Kolose 3 ayat 16, bahwa biarlah sentosa menguasai. Coba. Kolose 3 ayat yang ke-15. 15. Biarlah sentosa yang daripada Kristus. Biarlah sentosa, biarlah damai daripada Kristus Memerintah di dalam hati kamu. memerintah, dalam arti kita menguasai. Kalau Tuhan ada di dalam hati kita, berarti Dia menguasai. Damai, sejahtera, sentosa itu menjadi milik dan bagian kita, meskipun kita tidak luput dari segala pergumulan. Kadang-kala kita diperhadapkan dengan kekhawatiran, tapi Tuhan yang mengambil kekhawatiran itu, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kadang-kala kita ada di dalam kecemasan, tapi Tuhan ambil kecemasan kita, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sehingga benar-benar kita alami apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan terpraktek. Apa yang difirmankan oleh Tuhan menjadi milik kita. Tidak berteori dengan firman Tuhan, tetapi kita dapat menjalani firman Tuhan itu. Sebab itu, kembali pada ayat tadi, barang siapa yang undur daripadaku, tersuratlah namanya dalam tanah. Pada waktu kita menggenapi firman Tuhan, saudara, pada waktu kita dibaptis dengan air, nama kita tersurat dalam kitab hayat. Sebab itu setelah orang masuk dan keluar dari dalam air baptisan, sering dipujikan atau dilakukan, namamu di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Nama kita tersurat di dalam buku kehidupan, kitab hayat. Tapi itu bisa terhapus kalau kita undur dari Tuhan. Bukan lagi di kitab hayat, tapi di tanah. Berarti neraka jahanam menantikan orang-orang yang undur daripada Tuhan. Sebab itu, mari kita mau tekun. Jangan sampai kita lalai. Karena ketekunan itu harga mati, kewajiban. Ibrani 10 ayat 36. Tekun yang wajib, setelah sudah melakukan kehendak Allah, kamu memegang. Berarti kita menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi kalau kita undur, kita tidak jadi pegang akan janji Tuhan. Terlepas dan akhirnya nama kita tersurat di dalam tanah. Ibrani 10 ayat 36. Karena tekun yang wajib bagimu. Tekun yang wajib bagimu. Supaya setelah sudah melakukan kehendak Allah. Supaya setelah melakukan kehendak Allah, kamu boleh memegang perjanjian. Kamu boleh memegang, menerima perjanjian itu. Banyak perjanjian Tuhan yang Tuhan janjikan lewat firman Tuhan. Tetapi yang terutama adalah 1 Yohanes 2 ayat 25. Inilah perjanjian yang Ia janjikan kepada kita, yaitu kehidupan kekal di dalam kesenangan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita harus membutuhkan ketekunan, baru kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Di mana tempat kediaman kita nanti bersama-sama dengan Tuhan. Kalau sekarang kita di bumi, Tuhan di sorga. Tapi apa yang difirmankan dalam Wahyu 21 ayatnya yang ketiga. Wahyu 21 mulai 1 saya sebagai pertama. Maka aku tampak pula langit baru dan bumi baru. Diperlihatkan kepada Rasul Yahya langit baru, bumi baru. Karena langit mula-mula dan bumi mula-mula itu sudah lenyap. Terus, dan laut pun tidak ada lagi. Laut tidak ada lagi di bumi baru, langit baru. Maka aku tampak negeri yang kudus Yerusalem baru turun dari surga. Rasul Yahya melihat Yerusalem baru turun dari surga. Daripada Allah. Lengkap seperti seorang pengantin perempuan terhias bagi suaminya. Maka aku dengar suatu suara besar dari arah situ mengatakan. Bagaimana Rasul Yahya mendengar suatu suara besar mengatakan? Ingatlah bahwa tempat kediaman Allah itu bersama-sama dengan manusia. Tempat kediaman Allah di bumi baru, langit baru, Yerusalem baru turun dari surga. Dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka itu. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka itu. Dan mereka itu akan menjadi kaumnya. Mereka, Bapak, Ibu, saya dan saudara, kalau kita tekun menjadi kaum milik Tuhan. Dan Allah sendiri akan beserta dengan mereka. Allah sendiri beserta dengan mereka.
Sehingga kita tidak lagi butuh cahaya pelita. Karena Tuhan yang menerangi, Tuhan yang menerangkan. Itu Wahyu 22 ayat yang kelima. Itu pemerintahan kekal. Orang-orang yang menjadi pengantin Kristus akan memerintah dalam bumi baru, langit baru. Tidak ada batas waktunya. Kekal selama-lamanya. Wahyu 22 ayat yang kelima. Yang kelima, maka tiada ada malam lagi kelak. Tidak akan ada malam lagi kelak. Dan mereka itu tiada berkehendakan cahaya pelita. Tidak lagi membutuhkan cahaya pelita Dan cahaya matahari. dan cahaya matahari. Karena Tuhan yaitu Allah. Tuhan yaitu Allah Akan menerangkan mereka itu. menerangkan mereka itu. Dan mereka itu akan memerintah kelak selama-lamanya. Mereka akan memerintah selama-lamanya. Inilah janji Tuhan, asalkan kita tidak undur. Dikatakan sini, barang siapa yang undur daripadaku itu, tersuratlah namanya dalam tanah, karena mereka itu sudah meninggalkan mata air hidup, yaitu Tuhan. Kalau kita tinggalkan Tuhan, sama dengan kita meninggalkan mata air hidup, sumber kehidupan, berarti kematian menjadi milik bagian orang yang meninggalkan Tuhan. Saudara, bukan arti kematian habis binasa, habis perkara, tapi kekal di dalam penderitaan. Tentunya kita tidak mau yang demikian, tapi mari kita tekun, jangan sampai kita undur. Ini peringatan kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara, supaya kita tidak undur, melainkan kita tetap setia atau kita tetap bertekun. Matius 24 ayat 13, barang siapa yang bertekun sampai ke akhir, dialah yang akan diselamatkan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita sempurnakan ibadah kita malam hari ini. Kita akan menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran.